Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratil muhtaраmin para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan Guru yang hadir saat ini, ada Mr. Aris dan Bunyai Nur Hidayati yang luar biasa. Insyaallah beliau muka-muka tahun ini bisa berangkat haji Allahumma amin, sehingga insyaallah beliau kita panggil dengan Umi Nur Hidayati Allahumma amin. Dan juga insyaallah bersama menyusul juga Abah Aris Susanto. Insyaallah doa awal kita masuk yang fresh ini adalah doa yang mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Dan juga saat ini kelas 10 MIPA dan 10 IPS yang luar biasa. IPS MIPA enggak ada? Luar biasa. Ya, insyaallah ada yang IPS ya. Jadi MIPA dan IPS yang saat ini memang yang hadir ini kelas 10 IPS yang laki-laki. Yang perempuan insyaallah ada yang IPA ya. Ada. Nanti kasih yang teman-teman. Pertama mengawali tahun baru Masehi kita kali ini adalah ayo jadi orang semangat. Ini yang terpenting. Semangat apa Pak? Semangat untuk beribadah. Ya, semangat untuk beribadah. Sekaligus semangat untuk masuk sekolah. Sudah lama liburnya dan memang kondisinya saat ini alhamdulillah corona juga mereda. Moga-moga nanti kita semuanya bisa tatap muka dalam kondisi normal. Sehingga tak perlu pakai masker, tak perlu jaga jarak, tapi tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Jadi aturan pemerintah dilaksanakan, ini sangat penting. Itu juga untuk kebaikan kita bersama. Oke, semangat untuk ibadah, semangat untuk sekolah, semangat untuk melaksanakan kebaikan. Ini penting. Loh Pak, kok gitu Pak? Oh iya. Kemarin kita masih ingat ada erupsi gunung Semeru. Semeru berapi. Ya, yang di daerah Lumajang. Loh, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Satu hal yang menarik dan perlu saya ceritakan di sini adalah ceritanya Pak Roh. Tahu Pak Roh? Tidak tahu. Jadi memang belum kenalan. Belum kenalan. Itu ternyata beliau termasuk salah satu di tempat tersebut hamba Allah SWT yang diselamatkan oleh Allah SWT. Di saat rumah penduduk masuk lahar panas, di saat mobil terendam, ternyata Pak Roh ini diselamatkan oleh Allah SWT dari musibah tersebut, walaupun juga beliau ikut mengungsi. Rumahnya aman. Jadi rumahnya salah satu rumah yang aman. Sementara rumah-rumah yang lainnya yang berdekatan di tempat tersebut itu adalah rumah yang ternyata rumahnya kemasukan lahar panas. Dingin apa? Dingin Pak, dingin. Nah, apa ternyata amalia yang tadi disampaikan? Kita harus semangat beribadah, dan ini adalah contoh yang ditampakkan oleh Allah SWT. Orang kalau ibadah betulan itu selamat, sukses, barokah dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Pertama yang kita lihat dari Pak Roh ini, beliau adalah orang yang ahli ibadah. Beliau ternyata tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu yang luar biasa.
Beliau dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang normal-normal saja, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini seringkali disampaikan di beberapa tempat bahwa orang yang ahli berjamaah ini, saya amat yakin diselamatkan oleh Allah SWT. Cuma iman kembali lagi, sayangnya di Maryam ini saya sangat ingin sekali. Mulai dari SD, SMP, SMA itu semuanya sholat berjamaah 5 waktu tepat berjamaah di masjid. Dari dulu saya gembar-gemborkan masih belum. Ini saya sangat merindukan itu. Kalau itu terjadi, insya Allah Maryam tambah barokah, Allahumma amin. Dan hikmahnya luar biasa sholat berjamaah itu. Di antaranya penelitian-penelitian yang terjadi, orang yang sholat berjamaah itu ternyata insya Allah tambah sehat. Kenapa Pak tambah sehat? Orang yang berdekatan sholat berjamaah itu, berdekatan teman satu dengan teman yang lainnya, itu di saat teman yang satunya kena penyakit, itu akan tersalurkan, tertawarkan dengan teman-teman yang sehat, sehingga yang sehat tambah, bukan sakit, tambah sehat. Yang sakit insya Allah sembuh. Jadi saling bertukar ion, bertukar energi negatif menjadi energi yang positif. Dan rata-rata demikian. Seringkali juga saya coba ketika sholat berjamaah jadi imam, ketika kondisi sakit itu tambah sehat setelah itu. Oke. Apalagi hikmah yang lainnya. Datang saja ke masjid itu ternyata ada beberapa malaikat dan ribuan malaikat siap menyambut kita, siap menyambut doa-doa kita. Belum nanti ketika sholat tahiyat masjid, belum nanti ketika berjamaah dapat pahala 27 derajat, belum nanti ketika bersalaman dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, kalau dengan gurunya dan lain sebagainya, belum nanti doa bersama, belum zikir. Wah, hebat. Maka orang Islam kalau kemudian melaksanakan demikian yakin aman. Loh Pak, saya ini kan perempuan. Kok perempuan itu juga ada yang menyampaikan bahwa saya lebih baik berjamaah di rumah atau sholat wajib di rumah? Tidak. Ya mohon maaf saja, tetap laki-laki dan perempuan asal sudah balik tentunya, apalagi jika belum balik dalam rangka untuk melatih, tetap harus wajib sholat berjamaah di masjid. Syiar agama harus dilaksanakan. Memang ada fatwa dari Arab Saudi bahwa dulu sebelum adanya fatwa yang kedua bahwa perempuan sholatnya di rumah saja. Tapi ternyata perempuan sholatnya di rumah, mall tambah rame. Jadi supermarket tambah rame. Akhirnya ulama setempat melihat itu, wah ini cara ini kenapa kok gak oleh sholat di masjid. Maka semenjak itu sholat di masjid juga diserukan. Akhirnya orang Islam khususnya perempuan berduyun-duyun melaksanakan sholat berjamaah juga di masjid senajan perempuan. Cuma saat ini yang saya lihat, kalau sholat di jamaah di masjid, mohon maaf, rata-rata sudah mampu lemah. Ya, mati Pak. Tali hadu Allah sekali ayu tau. Pembulem. Ya mohon maaf, mungkin barangkali yang di Maryam ini selaku siswa atau siswi di Maryam, moga-moga juga mengisi masjid. Allahumma amin. Dalam artian sholat berjamaah, jangan sampai tidak. Tidak apa-apa sholat berjamaah di masjid. Oh jadi insya Allah tambah ayu, tidak tambah elek. Karena apa? Insya Allah dalam barokahnya sholat berjamaah. Oke, yang kedua, Pak Roh ini ternyata punya kelebihan, beliau adalah ahli sedekah. Ya, ahli apa? Ahli sedekah. Apa sedekahnya beliau? Ternyata tiap hari beliau tidak pernah melupakan sedekah. Bahkan di rumahnya ada salah satu pohon yang berbuah.
tidak tahu mungkin mangga, ada orang yang membeli, itu tidak boleh. Silakan diambil, pokoknya iso menek silakan. Nah maka apa yang kita lakukan? Kalau punya mobil, kalau punya sepeda, tolong diusahakan dikasih uang receh. Apa? Jika nanti ada orang yang minta, jika nanti ada orang yang membutuhkan, ada orang-orang yang memang tukang parkir, kasih. Karena kita tidak tahu dari doa-doa siapa yang nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka as-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bala. Atau warqakum bis-shadaqah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Salah satunya, maka Pak ini termasuk yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai bentuk iktibar pelajaran untuk kita bersama, pelajaran yang luar biasa. Beliau tidak hanya sholat berjamaah di masjid, beliau tidak hanya sedekah, beliau ternyata ahli membaca Al-Quran. Ahli baca Al-Quran. Al-Quran ini sangat penting. Kalau ingin omongan kita berbobot, apapun yang menjadi pembicaraan kita berbekas, berbobot, maka jangan lupa setiap hari membaca BA. Bukan dosa. Apa BA itu? Wahyu Allah berupa Al-Quran. Mosok di kompor-kompor Al-Quran setengah jam mulai buka-buka. Gajah mempermoco WA berjam-jam. Wah, ini kan dia lucu. Padahal Al-Quran itu kalamnya Allah SWT, suratnya Allah SWT, panduan hidup kita selama dunia sampai akhirat. Bukti real ternyata Pak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian punya amal-amal ibadah, kalian punya rutinitas zikir, rutinitas amal, tolong diteruskan. Kalau ahli baca sholawat, teruskan. Kalau ahli baca zikir, teruskan. Ini bukti real, nanti bisa disampaikan oleh Pak Ali Susarto. Beliau sudah testimoni. Jadi semenjak beliau sulit rezeki ketika kemarin corona, beliau pikir dapat amalia dari Yai Abdul Ghafur Sudrajat. Apa yang dibaca beliau? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bil azim, astagfirullah. Alhamdulillah ternyata rezekinya beliau dilancarkan oleh Allah SWT. Beliau punya usaha laundry, kok ini jadilah Paris. Maka kalau ingin laundry kalian terjamin bermutu dan berkualitas, silahkan ke Pak Alisu Kantor supaya laris. Udah ya, kalau dalam promosi nanti bisa sekian persen untuk saya. Oke, ini data promosi, tapi ternyata orang kalau ahli zikir demikian luar biasa. Dan memang juga saya pribadi sudah seringkali saya buktikan. Oke, yang terakhir, jadi kisah Pak ini luar biasa yang perlu kita tanamkan dan perlu jadi bukti bahwa Allah SWT menyelamatkan orang yang ahli ibadah itu sangat betul. Maka mulai saat ini kalian jangan sampai melupakan syariat yang ada dalam Islam. Islam mengajarkan sholat berjamaah, Islam mengajarkan untuk puasa, Islam mengajarkan untuk sedekah, Islam mengajarkan untuk sabar, ikhlas, tabah dan sebagainya. Laksanakan itu pasti akan bermanfaat, berguna untuk kita dunia sampai akhirat. Bahkan karena itu orang yang melaksanakan syariat dalam Islam, insya Allah dijamin sehat Allahumma sehat dohir batin Allahumma. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan dan perlu kami ingatkan, kalau baca Fatihah ya, tolong kalau baca Fatihah ini para ulama sangat keberatan kalau baca walaupun
Rabbi firli wa liwalidayya amin. Para ulama sangat keberatan. Kenapa? Aminnya Fatihah itu lebih tinggi daripada aminnya Rabbi firli wa liwalidayya amin. Satu. Yang kedua, kalau pengen mengamini Rabbi firli wa liwalidayya amin, tolong aminnya selesaikan dulu Fatihah. Waladdallin amin. Sebab apa? Aminnya itu sunnahnya Rasul adalah mengantarkan Fatihah, bukan mengantarkan Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tolong ya, juga para imam yang tadi yang imami, tolong diperhatikan. Kalau ingin mengamini tadi doa itu, tolong setelah amin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Apalagi dalam sholat. Kalau dalam sholat baca itu dikhawatirkan, sepakat para ulama, sholatnya bisa batal. Maka tidak boleh sholat itu berkomunikasi. Contoh dalam surat Al-A'la ada Musa Ibrahim wa Musa alaihi wassalam, itu juga tidak boleh, kan termasuk komunikasi. Ada lagi surat At-Tin bi ahkamil hakimin, kemudian jawabnya bala wa ana ala dzalika minasyahidin, itu juga tidak boleh. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat, itulah yang harus kita terapkan. Maka ya mohon maaf kalau memang ada beberapa yang mengikuti itu, tolong itu diperhatikan supaya sholat kita aman, bacaan Fatihah kita aman. Ini nanti banyak koreksi-koreksi yang lainnya terkait dengan menyikapi beberapa kesalahan-kesalahan yang ada. Para ulama-ulama sudah memberikan keterangan yang pas, yang aman, supaya kita lebih bisa memaksimalkan diri. Ya termasuk mohon maaf, tidak salah. Tapi Rasulullah SAW kalau setelah sholat itu baiknya istighfar dulu sekian kali, mungkin 3 kali, baru dibimbing dengan Fatihah. Maka mohon maaf di sini juga saya mengkritisi. Itu mestinya kalau setelah salam dan pilih istighfar. Rasulullah SAW kalau salam dan pilih istighfar, baca dikit-dikit. Tapi ya mohon maaf di sini kan langsung Al-Fatihah. Ya mohon maaf, ya, kalau ikut pada Rasulullah SAW nggak harus dikit itu. Di sini juga sama. Misalnya kalau saya mimpin itu istighfar dulu, walaupun pelan. Kemudian Al-Fatihah. Kenapa perlu diistighfari? Karena sholat kita seringkali biar kemana-mana. Sholat kita seringkali Allah Akbar iling utang, Allah Akbar iling panganan, Allah Akbar iling barang sing hilang, ya kan? Seringkali Allah Akbar duitku nanti, ya. Jadi ini ya waktu lumayan berangkat sekolah tiba duit hilang. Kalau sholat tiba ketemu lo, masya Allah, tiba yang sore bang. Dulu sholat ya kok mulai awal sampai salam, dari duit bayang-bayang duit. Itulah malu. Ya, baik, sementara itu yang perlu kami sampaikan, perlu kami jadi ilmu yang bermanfaat kita bersama dalam rangka mengawali tahun baru Masehi tahun 2022. Ayo semangat ibadah, semangat stop atau mengurangi maksiat. Ini penting. Moga-moga bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat, dan moga-moga kita semuanya disehatkan fisik psikis kita, sejahtera zahir batin kita, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirikum, kita baca bersama-sama dengan disambung sama Sekali Susanto. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.